Oke, setelah kemarin kita sempat breakdown untuk episode 204 berdasarkan 2 chapter, kali ini kita kembali dulu di episode 203 karena menyimpan banyak sekali misteri dan sesuatu yang sangat epic tuh. Nah, salah satunya yang masih disembunyikan adalah kemampuan kubus penghancur milik Jigen itu dan ikut sertanya Sarutobi Konohamaru. Nah, saat dimana Kawaki yang berteriak memohon agar tidak mengeluarkan teknik Hakaisin itu, dia ingin dibawa kembali dengan sukarela tetapi syaratnya membiarkan Tuan Hokage itu selamat. Nah, cerita dimana episode ini mengisahkan serangan kejutan itu awal sebelum pertempuran besar Naruto Sasuke di episode 204 yang kita bahas kemarin itu. Jadi kita breakdown hal paling menarik di episode 203 ini sebelum Jigen gagal mengeluarkan teknik pamungkasnya itu. Kedatangan sang Hakaisin, Jigen the Maw. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai review Boruto 203, kekuatan Jigen, aksi Konohamaru, dan resonansi dua karma itu. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Nah, kita tahu cerita ini dibuka di mana Jigen yang menyerap cakra dari Jubi itu, lalu dirinya bertekad akan menyapa dua orang pengguna karma itu. Tentunya Kawaki sang wadah serta Boruto sang target santapan Jubi. Awalnya suasana Konoha itu terlihat sangat tenang, bahkan menampilkan beberapa genin-genin seperti Iwabe, Denki, Metali yang kita tahu bersama dengan Ino Shikacho dalam permainan sebuah shogi. Ini memang mengingatkan kita terhadap Shikamaru dan Asuma Sarutobi dahulu nih. Oh ya, sedikit menjelaskan di episode ini, sebelumnya banyak yang nanya nih, kenapa visual Boruto itu belum sesangar kayak Naruto Shippuden di masa lalu atau anime precision seperti Kimetsu no Yaiba? Ya, di sini ada dua jawaban singkat sih dari kita. Pertama, karena pihak studio itu mungkin ingin menyasar pasar orang-orang baru, dan kedua karena Boruto termasuk anime mingguan. Jadi sudah sangat wajar sih jika visualnya itu tidak sangat maksimal karena waktunya itu super sekali sangat mepet. Dan mungkin sekarang ini beberapa adegan bukan dikerjakan oleh studio Pierrot seperti dahulu. Dan kita berasumsi ketika Boruto sudah menghadapi chapter di mana Ko dan Eida adalah seorang villain besar nanti, dan Naruto kehilangan sesuatu setelah Baryon Mode itu, mungkin akan banyak peningkatan dalam animenya Boruto, tentunya dalam visualnya. Karena kita tahu sang mangaka legendaris shinobi Sensei Masashi Kishimoto telah memegang kendali penuh lagi tuh. Oke, back to the topic. Nah, di sini Kashin Koji yang mengawasi dengan penuh kecurigaan itu, tiba-tiba ia teringat nih bahwa sudah sejak beberapa waktu kekalahan Delta itu, mereka para anggota Kara lainnya belum menandakan tanda-tanda pergerakan. Bahkan Koji juga penasaran, apa yang akan kau rencanakan berikutnya, Jigen? Ini adegan sebelum Koji akan dibuat syok dan tidak menyangka dirinya lah yang sedang diawasi oleh Jigen itu. Nah, sementara itu Boruto dan Mitsuki yang sedang berlatih lempar shuriken tiba-tiba dikejutkan di mana Boruto untuk pertama kalinya dalam hidupnya jatuh dari pohon. Di mana Mitsuki akhirnya sadar bahwa karma Boruto itu muncul kembali. Ada pertanyaan gini, Boruto, apakah kau melakukan karma ini secara sadar? Hah? Mana mungkin aku sekarang bisa melakukannya? Aku belum bisa mengendalikan ini, Mitsuki. Terkadang ini aktif secara sendirinya dan aktif jika karma Kawaki juga bangkit. Jadi semacam resonansi yang merespon. Begitu jawab Boruto. Nah, di sini di mana Mitsuki langsung sadar itu menanyakan hal seperti ini. Boruto, apakah mungkin sedang terjadi sesuatu dengan Kawaki? Ya, di scene lain ini kita akhirnya melihat tangan Kawaki muncul tanda karma itu dan sekarang bentuknya benar-benar melambangkan tanduk Ishiki Otsutsuki. Nah, ini untuk pertama kalinya nih kita menyaksikan dari karma itulah muncul ruang dan waktu dan mulai kepala sampai tubuh secara full, yaitulah Jigen si pemimpin Kara. Nah, situasi ini yang membuat Kashin, Koji, Kawaki dan Naruto bahkan sangat-sangat terkejut, sementara karena Boruto terus menjalar full tuh. Ini membuat mereka berlari untuk segera sampai di rumah. Nah, kedatangan Jigen mendapati respon dari Koji yang melihat semua itu dengan sangat panik. Ia benar-benar tidak menyangka tuh Jigen melakukan hal itu sendirian. Ia juga akhirnya paham jika sebenarnya misi ini adalah sia-sia karena Jigen ternyata sedang mengawasinya. Koji berpikir awalnya ia bisa mencari informasi tentang Jigen lebih lanjut, tapi ternyata dirinya lah yang terus diawasi. Nah, bahkan terlihat nih Jigen itu melirik Koji lewat katak itu dan membuatnya menyingkirkan katak pengintainya itu. Apa yang akan dilakukan oleh Kashin Koji berikutnya tuh? Situasi Kara sudah mulai semakin rumit nih setelah semuanya kejadian ini. Dan kita tahu bahwa Jigen sendiri memang memiliki power yang sangat luar biasa karena dirinya adalah wadah sementara Otsutsuki. Jadi orang seperti Koji yang sangat kuat pun akan kesulitan melawannya sendirian. Dan kedatangannya di rumah Uzumaki ini sempat mendapati perlawanan dari Naruto sendiri.
Nah, sebelum pada akhirnya ia dengan mudah menendang tubuh Naruto dan lalu secepat itu menyegelnya dengan tongkat hitam andalannya itu. Nah, di sini sementara itu Kawaki yang sangat marah akan perilaku Jigen, ia mencoba menyerangnya dengan karma yang sudah bangkit sepenuhnya itu. Sempat di sini ada cekcok antara Jigen dan Kawaki, namun sekeras apapun Kawaki memohon, Jigen bukanlah orang yang lemah yang mudah luluh hatinya karena Kawaki. Ia bahkan mengatakan hal seperti ini. Kau dengar Kawaki, aku bukanlah pecundang pengecut yang hanya terobsesi pada perdamaian seperti halnya Hokage itu. Dia hanya peduli dengan perdamaian di desanya, sementara aku adalah orang yang begitu peduli denganmu sampai repot-repot menjemputmu di sini. Nah, di sini ada momen menarik nih, di mana Kawaki ini akhirnya menampilkan tanduk Otsutsuki-nya karena sudah sangat marah dan muak dengan Jigen. Bahkan hal ini membuat Jigen dan Naruto sangat takjub dan terkesan tuh. Nah, ini adalah perkembangan yang sangat cepat bagi Kawaki sendiri. Nah, jika kita melihat perubahan ini memang terlihat sangat keren sih. Bahkan Kashin Koji tampak diberi kejutan lagi setelah melihat atraksi dari perubahan Kawaki itu. Di sini sebenarnya Naruto juga sempat bangkit lagi tuh karena bantuan dari Kurama dan sempat menendang satu kali Jigen. Ya, kekuatan Kyuubi. Jigen mengetahui akan semua hal itu. Dimana untuk pertama kalinya nih kita melihat Jigen dengan full karma itu menghadapi Naruto sendiri. Sempat keduanya itu terlibat adu pertempuran nih. Namun karena sesuatu hal Naruto itu tidak bisa menggunakan full kemampuannya di sini. Dan ditambah lagi, Jigen memanfaatkan keadaan akan melenyapkan adiknya Sarutobi Konohamaru. Ya, sesuatu yang menarik dan pengembangan cerita baru di sini adalah hadirnya Sarutobi dalam chapternya. Tidak ada adegan tentangnya melawan Jigen padahal di chapternya itu. Tapi di sini ia akhirnya dimunculkan pertama kalinya menghadapi pemimpin Kara itu. Nah, sempat awalnya ada battle antara Jonin Elite itu dengan si ketua Kara, namun tetap saja tuh kemampuan Sarutobi tidaklah sebanding dengan Jigen. Nah, alhasil Sarutobi tersegel dalam tongkat hitam layaknya milik Tendo dahulu. Nah, di sini setelah Sarutobi ini terkapar, Jigen itu memanfaatkan momen ketika ia ingin menambah luka pada tubuh Sarutobi. Bahkan karena suatu hal nih, kita akhirnya diperlihatkan Jigen sendiri hampir saja menggunakan salah satu teknik pamungkasnya itu. Ya, kubus penghancur itu yang dimaksud. Bahkan Koji tidak percaya Jigen yang bijak itu mau melakukan sesuatu yang di luar nalar secepat ini. Nah, momen inilah yang membuat Kawaki memohon agar tidak melakukannya dan membiarkan dia kembali membawanya ke markas para Kara. Btw, teknik ini dalam chapternya diceritakan sebagai salah satu teknik yang mungkin memiliki kekuatan selevel dengan bola gravitasi super kuat Chibaku Tensei. Bahkan jika tidak dalam Baryon Mode saja, sangat sulit untuk mengangkat kubus-kubus itu. Nah, inilah kenapa selain teknik Sukuna Hikona, Jigen sendiri dikenal sebagai Hakaishin baru di era ini karena kemampuan ini. Karena dirinya memiliki teknik kubus penghancur itu, di mana massa, berat, dan ukurannya bisa ia manipulasi secara masif. Nah, sampai pada di akhir momen tuh, Jigen itu membuka portal dimensi itu, dan Naruto akhirnya terlempar di tempat di mana dia sama sekali tidak akan bisa keluar jika tanpa bantuan seseorang pengguna Jikukan Ninjutsu. Jadi persiapkan diri kalian untuk menyaksikan duel terbesar saat ini, di mana perpecahan organisasi Kara sebentar lagi terjadi tuh. Dan kisah masa lalu dari Jigen yang merupakan seorang biksu muda nan malang itu akan terungkap setelah ia mendapati behind the story dirinya saat pertama kali dikendalikan oleh seorang bangsa langit. Lalu, apa yang akan terjadi dengan Kashin Koji, Amado, serta Boro? Dan bagaimana pula peran Sarutobi selanjutnya? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau kalian ingin menyaksikan secara lanjut, kemarin kita sudah membreakdown Boruto 204 itu adaptasi 2 chapter langsung, 37 serta 38. Jadi silahkan kalian lanjut nonton di sana, oke? Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai review Boruto 203 mengenai kekuatan Jigen, aksi Konohamaru, dan resonansi 2 karma itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.